Kenyataannya, sebagian besar etnis Tionghoa yang lahir besar di Indonesia gak bisa berbahasa Mandarin loh teman-teman, termasuk saya. Gelak Mungkin lagi. hanya orang Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Designery TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat siapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki luar biasa yang akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dilapangkan segala urusan pekerjaan dan urusan kehidupan, dan dimakbulkan setiap impian insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Koko Papua. Oke, jangan lupa untuk bantu subscribe, tanda dukungan kita buat channel ini. Kali ini kita ingin melihat curhatan etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia katanya. Oke, ingin lihat apakah curhatnya itu? Yuk ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa curhatan yang cuma dimengerti oleh etnis Tionghoa, termasuk saya. Sombong amat. Sombong amat. Karena dia juga itu Tanpa basa-basi Tionghoa lagi, juga. yuk kita lihat video saya kali ini. Ya, jangan lupa ya dibantu subscribe Koko Papua. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam agama, budaya, dan bahasa, sekaligus etnis. Nah, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Sebagai salah satu etnis Tionghoa yang tinggal lahir dan besar di Indonesia, saya ingin menyampaikan apa saja sih yang dirasakan para etnis Tionghoa di Indonesia. Berikut curhatan yang hanya dimengerti etnis Tionghoa di Indonesia. Yang pertama adalah tidak memahami soal perayaan budaya etnis Tionghoa. Kita cuma tahu perayaan tahun baru Imlek saja, atau Imlek. mungkin perayaan Hari Bacang. Merayakan Hari Bacang juga biasanya nggak sepenuh hati, karena cuma tahu enaknya bacang doang. Sedangkan perayaan Hari Jimbing, atau disebut juga dengan kebiasaan membersihkan kubur para keluarga yang sudah meninggal, sudah mulai ditinggalkan. Mungkin iya. hanya para orang tua saja yang masih rajin sembahyang untuk memperingati Hari Jimbing. Jinbin. Begitu pula perayaan kue bulan, atau disebut juga dengan Aduh, kue enaknya pia. kue bulan. Terkadang saya bingung menjelaskan tentang perayaan tersebut ke orang lain. Karena saya cuma tahu soal enaknya makan kue pia saja. Enak ya benar enak. Kalau di Malaysia ada juga kue bulan yang halal. Yang kedua adalah tidak mengerti bahasa Mandarin. Oh. Kebanyakan dari kamu pasti mengira semua orang yang beretnis Tionghoa bisa berbahasa Mandarin, bukan? Nah, kenyataannya sebagian besar etnis Tionghoa yang lahir besar di Indonesia gak bisa berbahasa Mandarin loh teman-teman, termasuk saya. Gelak Mungkin lagi. hanya orang tua zaman dulu yang mengerti bahasa Mandarin. Soalnya, di zaman dulu kurikulum bahasa Mandarin di sekolah sempat dicabut. Jadi, yang jago bahasa Mandarin cuman mereka yang kerajinan ambil les di luar sekolah. Yang Kurikulum bahasa rajin ya? Mandarin baru ada kembali sejak zaman pemerintahan Presiden Gus Dur. Iya, Oma. Yang ketiga adalah makanan Indonesia lebih enak daripada Chinese food. Ya kan? Sesering-seringnya orang Tionghoa traveling ke luar negeri, hingga menetap di luar negeri untuk sekolah ataupun bekerja, mereka pasti bakal kangen loh sama masakan Indonesia. Apalagi makanan Indonesia yang super pedas dan gak bisa ditemui di luar negeri. Ya. Untuk mengobati rasa kangennya, kebanyakan dari mereka sampai stok mie instan di luar negeri loh teman-teman. Ataupun belajar masak masakan Indonesia. Chinese food juga enak sih, tapi kalau disuruh memilih, kebanyakan dari kita lebih menganggap makan makanan Indonesia jauh lebih spesial. Soalnya, makanan Indonesia kaya akan bumbu dan rempah yang bikin Ya, rasanya jadi bumbunya enak itu. banget. Dan siapa sih yang bisa nolak nasi Padang? Aduh ya Allah. Nasi Padang.
Yang keempat adalah jika ingin menikah, harus konsultasi soal lamaran kepada orang tua. Para orang tua etnis Tionghoa biasanya pilih-pilih soal jodoh anak-anaknya loh, teman-teman. Bukan cuma soal jodoh, mereka juga teliti soal tanggal, lamaran, dan pernikahan anak mereka. Semua itu ada signifikannya kan? Pilih-pilih konsep acaranya loh, teman-teman. Orang tua etnis Tionghoa tetap harus mengambil andil di momen penting tersebut. Jangan heran deh, kalau pas resepsi pernikahan orang Tionghoa, kamu masih mendengar lagu Mandarin jadul yang jadi favorit orang tua mereka saat mereka masih muda. Jadul bilangnya. Yang kelima adalah yang ditunggu hanya angpau. Bagi mereka yang belum menikah, perayaan Imlek menjadi perayaan yang paling dinanti-nantikan loh, teman-teman. Angpau lai-lai. Karena mereka akan menerima angpau dari orang tua mereka dan juga saudara mereka yang sudah menikah. Mereka bakal makin senang jika ketika membuka angpau, yang mereka temui adalah uang kertas berwarna biru dan merah. Sedangkan bagi mereka yang sudah menikah, perayaan Imlek bakal jadi ajang bagi-bagi angpau loh. Kadang sebagian orang yang sudah menikah menilai hal itu adalah pemborosan. Malah ada sebagian pasangan yang mencoba untuk menghindar saat Imlek tiba loh, supaya nggak dimintain angpau. Aduh, Sebagian berbagi lagi rezeki menganggap loh. hal itu sebagai momen untuk memberi. Nah, tadi kita dapat saksikan perkongsian daripada orang Tionghoa tentang curhatannya gitu kan, etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Apa yang mereka rasakan gitu kan sebagai etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan adat dan juga kerajaan atau hari-hari kerajaan yang penting yang disambut oleh kaum Tionghoa. Dan kebiasaannya kalau kita lihat, kalau Chinese ataupun Tionghoa di Indonesia itu banyak bedanya, karena kita tahu mereka itu udah teradopsi dengan culture Indonesia itu sendiri kan. Bahasanya bahasa ibunda ataupun bahasa utamanya itu bahasa Indonesia, dan kebanyakan kita dapat lihat penggunaan bahasa, contohnya mereka itu sudah teradopsi dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan sehari-hari, urusan pekerjaan, urusan sekolah dan sebagainya. Itu udah biasa penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa-bahasa seperti bahasa Mandarin, Hokkien dan sebagainya itu hanya digunakan dalam rumah atau di sekitar yang dinyatakan tadi oleh orang-orang yang lebih tua gitu kan. Karena kalau di sekolah mereka harus ambil kelas luar untuk belajar tentang bahasa Mandarin dan sebagainya, dan justru itu penggunaan atau penguasaan bahasa mereka agak minimal, khususnya untuk yang muda-muda gitu kan, golongan muda yang tinggal di Indonesia. Dan kita tahu karena mereka itu udah biasa kehidupan seperti orang Indonesia yang lain-lainnya. Kita tahu Indonesia itu besar dan mereka itu keberagaman itu udah terlalu banyak sekali, dan perayaan khususnya etnis Tionghoa ini terkenalnya itu hanya Imlek gitu kan. Imlek itu yang paling besar gitu, dan yang lain-lainnya itu agak ini, karena kita tahu yang sambut atau yang seperti kata tadi sembahyang untuk orang yang udah mati gitu kan, orang-orang yang telah meninggal hanya dilakukan oleh orang-orang tua aja. Jadi kalau nggak disambung oleh generasi seterusnya, takut nanti apa yang mereka amalkan sebelum ini, khususnya ibu bapa mereka dan keluarga mereka sebelumnya, akan luput di telan zaman gitu. Dan bagi secara personal atau secara pribadinya, warga ataupun kedua ibu bapa mereka harus menerapkan juga apa yang terutamanya acara-acara atau adat yang sering dilakukan oleh kaum Tionghoa kepada anak-anak muda juga gitu kan. Apapun meraihkan ke perbezaan itu adalah sesuatu yang unik, dan di Indonesia terutama memang unik banget, dan perbezaan mereka itu bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Dan kita melihat bagaimana Indonesia ini membawa perpaduannya luar biasa banget melalui bahasanya, udah kita tahu, dan kita mengharapkan agar kaum Tionghoa ini terus berada dalam
komposisi masyarakat Indonesia dan hidup dengan mengatur cara adat dan istiadat mereka. Kerana kita tahu orang Indonesia ini sangat menghormati adat dan juga apa aja perbezaan tentang orang lain. Betul tak? Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction As untuk kali ini. Kalau kalian nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay? Kalau kalian baru, jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi di lain videonya. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.